Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marfiana Eliska Weliandari, bisa dipanggil Ana, dengan NIM 41425121. Hari ini saya akan melaporkan laporan praktikum pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Yang pertama yaitu pendahuluan. Enzim adalah protein sebagai biokatalisator untuk mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini dipengaruhi oleh suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan inhibitor. Setiap enzim memiliki kondisi optimum, terutama pH dan suhu, sehingga aktivitas enzim akan menurun jika kondisi terlalu asam, terlalu basah, atau panas akibat perubahan struktur. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama yaitu mikrotub, mikropipet, dan tip, penangkas air, water bath, spektrofotometer, reagen DNS, amilum 0,5%, buffer dengan pH 4, 7, dan 10, enzim amilase dengan konsentrasi 0,5%. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, ambil 150 mikroliter amilum 0,5% dengan 150 mikroliter enzim amilase pada masing-masing variasi pH, yaitu 4, 7, dan 10. Nah, setelah itu di-vortex, lalu inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 25 menit. Setelah itu, tambahkan 900 mikroliter reagen DNS dan kembali campur dengan vortex. Panaskan dalam air mendidih, yaitu water bath, selama 8 menit, lalu dinginkan menggunakan penangkas air selama 7 menit. Setelah itu, masukkan ke dalam kuvet pada masing-masing reaksi, lalu ukur absorbansi menggunakan spektrofotometer. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada tahap pra-analitik, alat yang digunakan yaitu mikropipet, tip, mikrotub, water bath, penangkas es, vortex, dan spektrofotometer. Bahan yang dipersiapkan meliputi amilase 0,5%, amilum 0,5%, buffer pH 4, 7, dan 10, serta reaksi DNS. Larutan enzim dibuat dengan melarutkan 0,005 gram enzim dan 10 liter buffer sesuai dengan pH, yaitu pH 4, 7, dan 10. Sedangkan amilum dibuat dengan melarutkan 0,05 gram amilum dalam buffer. Kondisi pH harus dijaga agar tidak terlalu asam atau basa, karena itu dapat mempengaruhi struktur dan tim. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang analitik, yaitu 150 mikroliter amilum 0,5% dicampurkan dengan 150 mikroliter enzim amilase. Lalu inkubasi selama 30 derajat Celcius selama 25 menit, agar amilum terhidrolisis menjadi gula prereduksi. Nah, setelah itu tambahkan DNS untuk merubah warna kuning menjadi coklat sebagai tanda ada gula prereduksi. Sampel dipanaskan, didinginkan, dan ukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nm. Nah, ini merupakan tabel hasil absorbansi tadi. Pada pH 4 menghasilkan 0,399 sekian, pH 7 menghasilkan 0,377 sekian, pH 10 menghasilkan 0,011 sekian. Nah, pH ini menurun namun kurang optimal. Nah, pada pH 10, aktivitas menurun akibat perubahan struktur enzim dan denaturasi parsial. Nah, formula yang dihasilkan dari tabel absorbansi ini yaitu 2,9895X min 0,6269. Nah, untuk mencari aktivitas enzim menggunakan rumus X rata-rata min X kontrol dikali 1 dikali 100 dikali 1,2 dibagi 25 dikali 180 dikali 0,15. Nah, ini adalah hasil kurva. Nah, pada pH 10 dan pH 6 ini memiliki kesamaan, yaitu 0,39 dan 84, 0,39. Kesimpulan dari praktikum tadi, yaitu didasarkan pada hasil pengamatan pH 4, pH 7, dan pH 10. Aktivitas enzim menunjukkan perbedaan pada kondisi pH. Nah, kondisi pH yang terjadi yaitu pH 4 pada angka 0,1192, sedangkan 6 0,3984, dan pH 10 0,394. Nilai aktivitas tertinggi cenderung diperoleh pada pH 7 dengan hasil sebesar 1,172 dan 0,992. Nah, ini dihasilkan dari ini ya, guys. Nah, pH 7 ini menghasilkan tertinggi yaitu 1,172 dan 0,992. Ini hasil tertinggi dari pH lainnya, pH 4 dan pH 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa enzim bekerja pada kondisi optimal pada kondisi netral. Nah, pada pH 4, aktivitas enzim masih berlangsung, namun lebih rendah dibandingkan pH 7.
0,399, 0,633, 0,564. Lebih kecil daripada 0,377, 1,12, dan 0,992. Sementara itu, pada pH 10, aktivitas enzim cenderung menurun pada beberapa pengamatan, terutama pada data 0,011 yang menunjukkan bahwa suasana terlalu basah dapat menghambat kerja enzim. Nah, 0,011 ini merupakan hambatan yang bisa menurunkan stabilitas kerja enzim. Hal ini membuktikan bahwa pH sangat mempengaruhi aktivitas enzim, karena perubahan derajat keasaman dapat mengubah struktur sisi aktif enzim. Enzim memiliki pH optimum tertentu untuk bekerja secara maksimal, dan pada percobaan ini, pH optimum enzim berada pada sekitar pH 7. Nah, dapat disimpulkan bahwa pH yang bekerja secara optimum terdapat pada pH 7, yaitu memiliki kenaikan yang konstan, yaitu 0,377, 1,1772, 0,992. Sedangkan pada pH 10, 0,011 ini terlalu asam, terlalu kecil untuk aktivitas enzim. Jadi, setelah pembahasan dan lainnya dapat disimpulkan bahwa enzim yang bekerja optimum terhadap enzim amilase yaitu pH 7. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata atau salah ucapan. Semoga PPT kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.